Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, ya adik-adik semua yang Bapak banggakan. Pada hari ini setelah kalian mempelajari algoritma pemrograman, memahami bagaimana sebuah program dibuat dengan algoritma dan juga flowchartnya. Nah, kita akan mengaplikasikan pemahaman algoritma tersebut dalam sebuah program atau mungkin sebuah animasi atau mungkin juga sebuah permainan atau games yang apabila nanti mungkin kita bisa kembangkan. Namun kita akan buat terlebih dahulu yang sederhananya. Pertama, langsung saja kita buka browser kita. Browser kita pakai Google Chrome. Nah, kita klik. Kemudian selanjutnya di atas ini kalian klik Scratch. Ya, Scratch. Oke, nah kemudian pilih ini halaman website scratch.mit.edu. Nah, sudah terlihat tampilannya. Nah, kita akan pilih menu buat. Pilih menu buat. Nah, baiklah, sudah terlihat semuanya. Bahwasanya di dalam halaman ini kita bisa melihat ada objek kucing ya. Dimana objek kucing ini dia memiliki kostum 1 dengan kostum 2. Dan juga objek kucing ini juga dia punya suara. Suaranya seperti ini. Nah, selanjutnya kucing ini bisa kita pindah-pindahkan ya seperti ini dengan cara mengklik dengan mouse kita. Nah, selanjutnya kita ingin mengaplikasikan algoritma yang telah kita pelajari gitu ya. Algoritma yaitu langkah-langkah dalam sebuah kegiatan yang secara sistematis ya. Selanjutnya kita mungkin akan membuat agar si objek kucing ini bergerak. Nah, agar membuat kucing ini bergerak memerlukan sebuah algoritma. Nah, di sini di dalam website ini, aplikasi ini terdapat berbagai macam fungsi yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah algoritma yang utuh. Ya, di sini ada fungsi suara, fungsi kejadian, kontrol, sensor, operator, variabel, dan juga di sini ada fungsi gerak. Kemudian juga ada fungsi tampilan. Nah, kita ingin menggerakkan si objek kucing ini. Nah, di sini kita akan menggunakan sebuah fungsi kejadian yang dimana ketika tombol spasi ditekan, maka kucing ini akan bergerak. Ya, jadi pertama kita harus pilih dulu kucing ini, kemudian masukkan kodenya. Nah, di sini ya kita bisa baca. Ada fungsi ketika bendera diklik, ketika tombol spasi ditekan. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan gabungkan fungsi-fungsi ini menjadi sebuah algoritma. Nah, di sini kita akan pilih fungsi gerak. Nah, di sini ada gerak 10 langkah. Nah, sehingga ketika tombol spasi ditekan, dia akan bergerak 10 langkah. Nah, yuk kita coba tekan tombol spasi di keyboard. Nah, seperti ini. Bergerak bukan? Namun bergeraknya kurang natural ya. Nah, ya kurang natural. Oleh karena itu, kita akan coba membuat lebih natural. Pertama, kita akan pilih fungsi yang namanya ganti kostum. Ya, kita akan ganti kostum yang asalnya seperti itu akan jadi seperti ini. Nah, oke. Di fungsinya terdapat di sini tampilan. Nah, ganti kostum ke kostum 2, kemudian kita akan kerahkan 10 langkah. Kemudian kita akan rubah lagi ke kostum 1. Oke. Bergerak? Tidak. Kenapa? Karena dia sangat cepat. Saking cepatnya itu kita nggak kelihatan perubahannya. Oleh karena itu kita membutuhkan sebuah jeda
Di sini ada fungsi tunggu 1 detik. Jadi dia akan berubah dulu kostumnya ke kostum 2 ya ketika tombol spasi ditekan, kemudian dia akan bergerak 10 langkah, kemudian tunggu 1 detik, baru dia akan kembali ke kostum 1. Kemudian dia akan bergerak 10 langkah, tunggu 1 detik, kemudian rubah lagi ke kostum 1. Yuk kita coba tekan tombol spasi. Nah, nampak lumayan real bukan? Selanjutnya kita akan memanfaatkan suara ya. Kita akan membuat objek kucing ini bersuara ketika berjalan. Oke. Mungkin selanjutnya kita bisa gunakan fungsi ini, mulai suara meong. Coba kita klik tombol spasi. Seperti itu. Atau mungkin kita akan buat agar si kucing ini bergerak sebanyak 2 kali baru akan mengeluarkan meongnya ya. Nah, di sini kita menggunakan fungsi ulangi. Nah, misalnya kita ulangi fungsi yang ada di dalam ini sebanyak 2 kali, kemudian dia akan berkata meong. Seperti itu. Mudah bukan untuk membuat sebuah algoritma di aplikasi atau website Scratch ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat agar si kucing ini itu bisa bergerak ke arah kanan, ke atas, ke bawah, dan ke kiri. Caranya adalah pertama kita hilangkan terlebih dahulu fungsi ulangi ini ya. Nah, kemudian kita masukkan kembali ke dalam susunan balok ini ya, susunan fungsi ini yang menjadi algoritma. Kemudian kita akan menggunakan fungsi mengarah ke arah. Nah ya, mengarah ke arah 90 di sini artinya ada 90 derajat. Kita klik sini, maka kita lihat panah ke arah kanan, ke arah atas menjadi 0 derajat, ke arah kiri menjadi negatif 90 derajat, dan ke arah bawah menjadi 180 derajat. Oke, sekarang kita akan membuat yang ke arah kanannya terlebih dahulu. Kita rubah dulu ketika tombol panah kanan ya, tombol panah kanan ditekan, maka dia akan ganti kostum ke kostum 2, mengarah ke arah 90 atau kanan tadi, gerak 10 langkah, kemudian tunggu 1 detik, berubah kostum dan mengeluarkan suara meong. Kita coba. Nah, seperti itu. Tekan tombol kanan. Oke, selanjutnya kita akan membuat tekan tombol panah atas ya. Ini kita tidak perlu buat dari awal, kita cukup klik kanan, kemudian pilih gandakan. Kemudian taruh di bawahnya. Nah, misalnya di sini kita pilih panah atas. Nah, ketika tekan tombol panah atas, kita akan membuat si kucingnya ini ke arah atas. Nah, masih ke arah kanan, kita belum rubah fungsi mengarah ke arahnya. Nah, kita ubah dulu. Oke, sudah ke arah atas. Kita coba tekan tombol panah atas. Nah, sudah berubah kan? Tekan kanan, tekan kanan, tekan atas. Oke, selanjutnya kita buat yang ke arah bawah ya. Kita lakukan lagi, gandakan lagi, kemudian taruh di bawahnya. Rubah dulu panah bawah, kemudian rubah fungsi mengarah ke bawah. Oke, sip. Selanjutnya kita coba panah bawah, tekan. Nah, sudah berubah bukan?
tinggal ke arah kiri ya, ke arah kiri, gandakan lagi, taruh di bawah. Oke. Seperti ini. Kita rubah, klik tombol panah kiri, kemudian kita rubah fungsinya ke arah kiri. Oke, tekan tombol panah kiri. Oke, sudah benar ya, menghadap ke arah kiri. Namun dia seperti tertidur gitu ya. Agar dia supaya tidak seperti tertidur seperti ini, maka kita rubah kostumnya. Nah, di sini kita rubah kostumnya dengan membuat kostum yang ke arah sebaliknya ya. Oke, karena dia ketika diklik kiri bentuknya seperti ini, kita akan buat kostum baru ya. Kita akan buat kostum baru dengan cara pertama gandakan terlebih dahulu kostum ini, kemudian kita buat agar dia membalik secara vertikal. Nah, seperti itu. Kemudian kita buat lagi yang satunya, gandakan terlebih dahulu, klik kanan, kemudian klik, kemudian kita balikkan secara vertikal. Nah, jadi kita di sini ada kostum baru, kostum 3 dan 4. Maka selanjutnya di algoritma panah kiri ini kita rubah, ganti kostum ke 3 dan juga ke 4 ini bawahnya. Kita coba klik tombol kanan, kanan lagi, atas, bawah, kemudian ke kiri. Sudah lumayan bukan? Selanjutnya kita ingin membuat sebuah objek baru ya, objek baru yaitu tikus. Nah, untuk menambahkan objek baru, pilih sprite yang ada di bawah sini dan pilih hewan. Kemudian di sini ada berbagai macam ya. Nah, karena kucing biasanya berteman dengan tikus, nah pilih tikus. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah algoritma di mana ketika kucing ini berdekatan dengan tikus atau menempel dengan tikus, maka dia akan berkata enak, karena kucingnya ceritanya sedang memakan tikusnya ya, atau sedang memakan tikusnya. Nah, kita buat algoritma baru. Nah, di sini kita menggunakan fungsi jika kemudian kucing ini menyentuh ya, menyentuh di sini kita pilih mouse 1 ya, karena di sini namanya mouse 1 atau si tikus tadi. Dia akan mengeluarkan gerakan, dia akan menampilkan percakapan enak gitu ya selama 2 detik. Nah, selama 2 detik, kemudian dia akan kembali lagi ke sini, ke posisi awal. Oke, kita coba masukkan ke dalam algoritma tombol kanan ya. Kita coba tekan tombol kanan, tekan tombol kanan, tekan tombol kanan, tekan tombol kanan, tekan tombol kanan. Kita lebih dekatin aja biar cepat. Tekan tombol kanan. Nah, halo, oh kita belum berubah. Enak gitu ya. Enak. Kemudian tadi ya, kita langsung balik lagi ke tempat semula. Kita coba lebih dekat. Enak gitu ya. Nah, kemudian dia akan kembali lagi ke tempat semula ya. Ini pergi ke X ya, yaitu 143, kemudian Y min 23. Oke, bisa dipahami kan? Udah ya. Nah, selanjutnya kita juga ingin membuat agar saat menekan tombol atas, dia juga akan
mengatakan enak gitu ya. Nah ini kan masih belum, kita akan buat agar saat panah atas ditekan kemudian menyentuh tikus, dia akan mengatakan enak. Nah, pertama kita pisahkan terlebih dahulu, kemudian gandakan, kemudian tempelkan di algoritma panah atas. Ini kita tempelkan kembali. Ini kita rapihkan terlebih dahulu ya, kita pisah-pisah dulu. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita coba tekan tombol panah atas. Enak. Kemudian akan kembali ke tempat semula gitu ya. Oke, mungkin seperti itu terlebih dahulu. Untuk selanjutnya mungkin kita akan coba secara langsung ya di lab multimedia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.